Halo, balik lagi bersama gue Cynthia. Gua Hafiz. Di Podcast Unik, Podcast Universitas Krishna Dwi Bayana. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita lagi kedatangan dua tamu-tamu ganteng nih. Siapa ini ya? Jadi kita kedatangan tamu dari mana nih, Fis? Boleh Aku Aiman, aku dari Spektif. Gua MB dari Spektif. Oke, jadi bintang tamu kita Spektif nih. Pasti penasaran soal Spektif ya? Iya, nanti kita bakal tanya-tanya nih, karena mereka katanya bakal ada acara. Itu kapan dan Mungkin sama itu aja kita ya? bakal Oh, itu bahas nanti aja ya. nanti. Betul ya. Oke, mengenai kita ngomong dulu kali. Apa sih arti Spektif tuh? Spektif itu panjangan dari spectacular event. Dan spectacular itu kan mungkin dalam event-event yang menarik. Agak speechless ya, karena kayak ternyata singkatannya tuh bener-bener Ada dasarnya gitu? iya, simpel banget singkatannya, tersimpel itu. Kirain kayak ada ini filosofi yang mendalam gitu dari arti kata ini. Cuman ada nggak sih tujuan terbentuknya Spektif ini? Tujuannya, kita tuh tujuan awalnya tuh sebenarnya untuk mewadahi band-band yang lebih tepatnya tuh kan kita berada di Bekasi. Iya. Jadi kita pengen tuh awalnya ke Bekasi gitu. Terus lama-lama setelah kita udah step by step bikin acara beberapa, terus akhirnya tujuan kita mungkin lebih besar lagi gitu. Kita pengen undang-undang band-band yang dulunya mungkin kita cuma nonton di TV, terus akhirnya kita bisa bawa, terus kita yang biasa denger di Spotify, terus kita pengen ngasih experience yang beda gitu buat teman-teman yang bakal datang nih ke acara-acara Spektif gitu. Iya. Tapi Spektif sendiri nih, ini banget. Pasar utama itu dari remaja kah atau apa orang tua juga bisa nonton juga atau gimana itu? Kita Bisa sih, Gen Z milenial gitu. Umum. Umum sama universal sebenarnya. Tapi abang ngomongin dari mana nih, Gen Z atau Ah, udah milenial nih? Masih Gen Z. Sama berarti Masih ya, Karena masih sama. ada. Oh iya. Siapa tentang baby face? Oke lah ya. Kalau ngomong-ngomong soal Spektif, nah tadi kan kita udah tahu nih pasar utamanya apa. Kira-kira tuh awal mula terbentuknya tuh apa? Dari teman kah, saudara kah, atau kayak iseng-iseng aja nih? Ayo yuk kita bikin acara gitu. Mungkin kalau histori awal itu dari teman ke teman kali ya. Punya ide buat ngembangin bikin acara-acara buat band lokal. Tuh, kurang lebihnya sih. Terus akhirnya dengan tadi keresahan itu dan orang-orang yang sama visi misinya, terus kayak mereka suka band-band lokal juga, terus kayak bisa nih undang-undang mereka, ayo kita bikin. Terus yaudah akhirnya kita tuh ngumpul, terus ngajak-ngajak orang-orang yang punya visi misi yang sama, terus diundang ke Spektif ini gitu. Untuk ya udah kita kembangin bareng gitu. Apalagi kan ya ini anak muda semua gitu. Jadi kayak lebih luas aja, lebih banyak ide-ide yang lebih menarik gitu. Positif banget Iya. omongannya. Berarti Spektif ini benar-benar mewadahi mengenai seni ya? Benar. Seni itu. Tapi awalnya gimana sih bang? Kafe kah atau apa kah? Kita Awalnya. kalau awalnya tuh masih dari coffee shop malah Dari ya, coffee shop. Terus akhirnya lama-lama tuh berkembang kita udah bikin event, terus akhirnya udah mulai ke lebih proper gitu dan akhirnya nanti yang acara nanti kita akan buat ini gitu. Penasaran banget jadinya Iya. ini. Selalu di-spill dikit-dikit nih. Ini ya. Oke, berarti setiap acara itu ada makin bertumbuh lah bisnisnya gitu. Pasti. Berarti acara Sunkris nih, kita kan punya sanggar seni Krishna Dwi Bayana. Bisa tuh jadi wadah juga Bisa dari hal dikembangin kecil lagi ya. ya. Bisa lah ini ngejar Spektif tuh dia. Bisa Pak. Bisa Aduh, ya. jangan ngejar kalau bisa kerja sama. Iya, bisa kerja sama juga berarti ya. Iya, karena kebetulan juga Spektif kemarin sempat sponsorin Sunkris ya. Betul. Ya, Bantu gitu. banget Spektif lah, keren lah. Iya, sebagai panitia berarti merasa terbantu banget ya. Bantu dengan Spektif ya. Oke, berarti nih kalau misalnya dari coffee shop, kira-kira nih udah berdiri berapa lama nih? Kalau Spektif itu dari 2023. Masih 2 tahunan lah ya, 2 tahun kerja. Masih muda lah. Masih muda.
masih bisa mengejar festival-festival lain, ini masih bisa banget. Tapi pertumbuhan spektif ini kayaknya cepat nih ya. Maksudnya kayak udah bisa ada Danila juga pernah keren banget. Danila dulu udah keren banget. Dari event yang berarti udah berjalan berapa event nih, Bang? Kira-kira? Kalau yang ngundang artis besar itu udah 5 sih sama yang nanti itu. Nanti ya masih di spill ya. Nanti. Kita selang di sini dikit-dikit ya. Itu 5 event itu di mana nih, Bang? Udah di mana aja di tempat-tempat? Buat yang pertama itu kita undang CTC di Macak Kopi Bekasi. Yang kedua itu di Saat Seduh kita undang Rumah Sakit XDB Multazam. Yang ketiganya RK Danila di Rossi Musik Jakarta. Kampanye tuh kita di Salah Hall, Bandung. Itu tanggal berapa kemarin? 25 Juli. 25 Juli. Dan yang kelima ini tanggal 1 kan? Itu di Bekasi. Di Bekasi. Udah spill nih, tanggal Dan udah spill nih. Satu nih, tanggal 1. Bekasi ya. Nanti sama otomatis ada di spill ya? Oh, paling nanti ya. Paling nanti ya. Ada yang masuk sana. Biar makin panjang ya, makin panjang. Penasaran belum nonton? Iya, penasaran dulu. Gimana ya? Oke lah ya. Nah, terus dari event-event ini ada nggak sih apa bintang tamu yang menurut kalian agak gimana ya? Ada pengalamannya lah, baik tantangannya atau reseknya atau gimana bintang tamu ya? Sejauh ini sih enggak ya. Mereka tuh baik-baik, terus mereka tuh sangat terbuka banget untuk discuss dan untungnya juga tim kita juga secara komunikasi itu juga enak gitu sama mereka. Jadi kayak kita nggak pernah kesusahan buat kayak riders mereka atau apapun mereka pitching atau apapun nggak ada kendala sih sejauh ini sih. Oh, berarti yang mungkin itu diobrolin dulu, Ya. itu emang lupa diobrolin dulu, diskusi ya kan. Komunikasi. Betul. Komunikasi yang baik sih. Itu dia. Berarti nih kalau punya pacar komunikasinya Ais, baik-baik dari nih. banget itu dia. Aduh. Iya, maksudnya baik-baik nih. Nah, kita masuk ke eventnya mungkin kali ya. Iya, kita mau nanya-nanya. Di Kita tanggal- akan mengulik nih apa sih, ada Dikit-dikit apa sih? kita ulik ya, dikit-dikit. Iya. Di tanggal 1 November. Nah, mungkin dari Bestara dulu nggak sih? Iya, dari Apa aja Bestara nih. Bestara siapa aja sih? Misalnya coba bisa. Buat saat ini sih kita udah ada 5 besar. Oke. Yang pertama itu ada Manji Milioner, yang kedua ada Perunggu, yang ketiga ada Festivalis, yang keempat ada ARK, dan yang kelima ini ada The Sigit X Denisa yang kemarin kita mau di Bandung. Penasaran banget sih ini. Sebenarnya ada lagi pengen ada kayak minggu ini tuh bakalan kita up di sama kita. Kita ada baru lagi deh. Apa kita spill aja dikit ya? Oh, boleh. Kasih dulu, boleh. bisa ya. Boleh kita kasih dulu. Iya, cluenya. Cluenya ada. Cluenya ada. Alunya ada. Ada. Pokoknya cluenya ada. Ada tuh banyak tuh. Ada apa gitu ya? Apa ya? Ada band, Sebenarnya ya. ada lah intinya. Apa ini rahasia nih masih? Enggak. Biasanya rahasia, masih rahasia. Udah dia kalau udah dia kan udah dia apa ya? Oh, udah ya. Lagunya deh. Itu dia Enggak, lagu jangan. Cuma ada dan mungkin apalagi cluenya? Oh ini aja. Ada dan lumayan cukup band lama lah gitu. Ada dan band nama. Pikirin dulu lah dia. Gak mungkin kangen band ya. Nggak mungkin. Aduh, Apa ya ada ya? band lama. Band nama. Genrenya deh, genrenya. Masih. Makin dikulik ya. Ini apa ya kayak mungkin ya pop. Pokoknya mungkin tuh bandnya ini seumuran sama kayak tadi Kangen Band, terus Peter Pan dan lain-lain. Apa kayak Vegeta saya dulu ya dan lain-lain. Sebenarnya kita tuh udah lahir apa belum itu pertanyaan? Yang Udah. tahun 2000-an sih, Ya. tepatnya sih. Kayak band-band inbox juga deh. Siapa sih? Jadi penasaran banget sih. Iyalah, pasti. Pasti Tapi bakal di-spill nggak kira-kira di video ini? Bisa lah ya. Bisa. Oke, tadi ngomong-ngomong soal genre musik, ada nggak sih kekhususan genre musik yang akan yang kalian selalu bawa gitu di setiap event-eventnya? Dikhususkan gitu? Enggak sih, kita tuh sangatlah
nggak pernah mengkotak-kotakan kayak kita pengen bawa band ini genre ini doang, enggak sih. Lebih tepatnya kayak misal nyesuaiin aja sih gitu. Kayak misalkan kita pengen bawa konsepnya seperti apa, mungkin disesuaiin bandnya gitu. Cuman untuk sekarang dan yang biasa kita bawa, kita nggak pernah yang ini sih memilih-milih kayak genre apa. Jadi kayak benar-benar semua tuh semuanya. kita ini Sifatnya nggak segmented. segmented, benar, universal sih. Kayaknya kalau nanya-nanya kayak gitu, berarti kita nanya dari kalian pribadi lah ya. Kalian tuh lebih suka dengerin lagu genre apa sih? Boleh tuh. Kalau kita, kalau gue sendiri itu sama sih, nggak mau kotak-kotakan gitu. Gue mendengarkan semuanya jazz. Asal lewat di Spotify ya? Betul. Oh gitu. Iya, kadang-kadang itu. Yang Jadi enak, iya. dengerin sih pasti. Semuanya sih kayak jazz apapun semua gitu. Masuk berarti semua ya? Masuk semua. Oke, kita balik lagi ke topik. Boleh. Tanggal 1 November ini nih, acara Spektif. Kira-kira nih dari gestar yang bakal tampil di acara tanggal 1 ini, ada nggak sih gestar yang pasti menurut kalian ini emang udah ditunggu-tunggu sama banyak orang? Kayak banyak yang request supaya diundang nih gestar ini gitu. Kayak itu kan kita bawa kayak The Sigit itu banyak banget. The Sigit itu kan kemarin kita bawa Bandung, terus yang Jakarta sama Bekasi itu kayak aduh bawa dong di Jakarta di Bekasi gitu. Itu sih ya, itu Permintaan sangat tinggi. Terus akhirnya kan The Sigit Denisa, terus akhirnya kita juga Makin Milioner itu juga banyak juga. Festivalis tuh fun fact kita pertama kali bangun di Bekasi dan kita yang bawa. Kita yang bawa pertama kali Bekasi. Keren banget, emang Spektif ini. Kali Iya. Bekasi keren banget. Oh, sekarang kan kita ada perunggu ya. Oh iya, Iya. Perunggu juga itu. Perunggu tuh juga banyak juga tuh. Pasti. Banyak banget. Saya juga penasaran sama Perunggu sebenarnya. Iya, sebenarnya saya juga penasaran. Kakak kan nggak nonton aja, nonton dong ya. Pasti nonton Pasti dong. nonton kita. Iya. Enggak, karena udah kerja sama kan udah ada tiket. Bisa lah ya. Bisa lah itu ya. Pasti nonton dong. Kayak hampir semuanya sih. Kita hampir semua tuh pasti banyak ditunggu gitu. Ya karena semua tuh banyak yang suka band-bandnya. Peminatnya gitu, dari peminatnya. masing-masing juga sih. Tapi dari gestar nih, gue penasaran benar-benar lurus aja atau ada ribet-ribet dikit atau yang requestnya ada gitu atau gimana? Enggak sih. Karena tadi ya, jadi karena kita secara komunikasi juga baik gitu. Jadi kita sama band-band ini juga nggak pernah ribut sih sama mereka gitu. Mereka tuh sangat tadi open discuss dan lain-lain. Jadi kita sering ngobrol, sering banget untuk nanyain gitu kayak ini ada kurang nggak gitu. Ternyata mereka kayak nggak apa-apa gitu dengan apa yang kita kasih dan apa yang dia minta juga sebenarnya nggak ada ribet ya. Nggak ada ribut sama sekali. Berarti nggak ada yang tiba-tiba minta cheesecake nih di jam 12. Nggak ada. Kayak kita lagi manggung nih. Nggak ada. Saya mau cheesecake gitu. Itu betul makanya suka cheesecake. Makanya mungkin itu alasan kenapa saya nggak diatur. Oh iya, mungkin ada. Karena saya nggak tahu. Iya. Jadi itu. Kejadian ya. Iya. Lagi bawa Kayak mau sejauh ini ini sih. Sejauh Berarti- ini tuh sangat aman. Berarti Spektif ini jago lah treatment gestarnya lah ya. Nah makanya itu juga kan kita sama The Sigit juga akhirnya kerjasama lagi gitu. Terus sama RK juga kita kerjasama lagi. Jadi tuh itulah yang kita bangun untuk kerjasama untuk kayak jangka panjang juga. Tapi tips-tipsnya ada nggak sih? Gimana treatment dari gestarnya biar enak loh jadinya gitu? Ada tipsnya dikit aja lah. Tipsnya mungkin tadi sih komunikasi biar nggak miskom. Yang pertama, Itu sih pertama sih penting. paling penting ya karena kalau Nggak silent treatment berarti Iya, ya. Jangan. avoidant gitu. Enggak. Jadi karena kita secara komunikasi bagus, jadi kita nggak ada miskom gitu. Minimalisir ya. Itu tipsnya berarti setiap event tuh emang harus ada komunikasi. Benar, komunikasi itu harus yang dua arah dan Kunci komunikasi bener. Benar. Komunikasi emang dua arah kan harusnya ya. Harusnya. Ini kakek cuma atau gimana ya? Harusnya. Oh ya, mungkin ya karena kita kan tahu ya treat kalian bisa dibilang bagus lah dari cerita-ceritanya. Ada nggak sih, gimana sih kalian pertama mencari apa ya, volunteer untuk setiap event gitu? Itu cukup nggak struggling sih mungkin
salah satu kan gue head volunteer dan dia juga head volunteer. Kita pegang satu tim volunteer gitu. Jadi kayak kalau dibilang struggle dan lain-lain sih enggak ya. Karena sejauh ini yang yang kita hire dan lain-lain itu mereka kita tuh nggak lihat dari pengalaman doang gitu. Jadi kayak kita tuh yang belum pengalaman juga kita kasih gitu. Kita terbuka banget buat semuanya gitu. Jadi kita nggak lihat CV, kita lihat tetap. Cuman kalau misalkan lihat ke CV doang, terus pas kita udah hire mereka nggak profesional, kita juga kan nggak mau ya kerja sama orang nggak profesional gitu. Jadi pas setelah kita udah pemilihan volunteer dan lain-lain, banyak juga, masif juga, banyak banget orang pengen. Terus pas udah pembagian tim, mereka banyak juga yang datang. Terus juga secara komunikasi semuanya tuh baik sama volunteer. Jadi kita tuh treatment volunteer juga nggak kayak lu tuh kerja sama gua, enggak. Kayak kita tuh anggap mereka teman. Jadi mereka kerjanya juga nggak ada pressure. Terus komunikasi sama head volunteer juga lancar. Jadi mereka apa yang mereka rasain, apa yang mereka bingungin, cara jualan seperti apa dan lain-lain itu pasti ditanya. Dan kita sangat terbuka, 24 jam kita buka buat diskusi apapun itu. Berarti kita bisa nih. Kita bisa nih. Tapi komunikasi gue emang kurang, gue sering silent treatment soalnya. Kita sering ngejar loh. Oh iya. Kita sering nanya. Kita sering nanya juga. Sering dikejar ya berarti. Karena kita setiap hari tuh pasti nanya. Kayak gimana hari ini gitu. Ada yang pengen tanyain nggak gitu. Kayak psikolog ya. Kayak buka sesi curhat Iya, ya. Karena emang diharuskan aktif juga sih Iya. volunteer. Karena kita kan pengen ngeliatnya kan bukan dari kayak mereka tuh nanti bakal kerja sama kita doang gitu. Tapi yang kita pengen lihat tuh komunikasi mereka. Karena ntar ketika mereka ada pembagian divisi, mereka harus kerja sama tim kan, as a tim gitu. Nah, kalau mereka secara komunikasi jelek, buat apa gitu mereka ntar ditaruh di tim di divisi-divisi ini gitu. Kita tuh kenapa jadi bingung juga gitu. Nah, ntar pas kita kurasi ini per tim, itu baru kita bagi ke divisi-divisi. Nah, itu kan kita yang rekomenin, oh orang ini bagusnya di sini. Jadi kan kita lihat juga dari situ. Nah, itu komunikasi itu tuh buat kita lihat orang ini cocoknya di mana. Tapi sekali buka volunteer itu sekali rapi banyak atau Langsung banyak sih kemarin. Banyak, hampir 5 juta. kebanyakan itu. Apa ya? 607 orang lebih. 700. Itu orang apa duit? Dan kita kan harus nyari juga kan satu-satu kali. Pasti ya. Gila. Dari cara kerja sama tim aja udah bagus. Jadi menurut gue tuh perspektif satu hal yang bener-bener dari nol, tapi berkembang nih baru dari 5 event aja dan ini baru mau 5 kan ya? Iya. Itu udah perkembangannya udah pesat banget. Step by step inilah jalannya lancar gitu ya. Tertata, belajar dari kesalahan. Belajar dari Sama kesalahan. mungkin dari ini anak kita ya kan. Kita sebelumnya tuh ada temenan, dari tongkrong, jadi kayak pengennya buatnya kayak community gitu. Jadi kayak kita tuh juga nggak pengen tadi kita kerja tuh bukan kerja sama orang, tapi kayak pengennya kerja sama tim gitu. Jadi benar-benar ngebangunin itu gitu. Jadi nggak ya udah cuman kayak ada atasan ya udah kerja sama atasan doang, enggak sih. Di perspektif sendiri juga kayak gitu sih. Tapi kalau udah event ya di jalan, masalah-masalahnya apa aja sih yang jadi masalahnya? Ini nafas panjang dulu. Oh ya. Masih berasa berarti ya tapi ya. Soalnya banyak kayak kendala ya. Banyak. Maksudnya kendala di hari H kan pasti ada beberapa kayak misalkan flow-nya atau orang pengen buru-buru masuk atau ada kendala apapun itu. Jadi kayak kita pas di hari H kan mau nggak mau tuh harus kayak handle kayak biasa misalkan sound atau alat musiknya gitu ada kendala di stand mic-nya atau kurang dan lain hal gitu kan harus backup-nya cepat gitu. Nah jadi nggak misalkan kita dari divisi digital terus pas di hari H tuh kita nggak megang digital doang kok, jadi kita benar-benar ngebantu satu sama lain gitu. Jadi kalau misalkan dari tim di production-nya atau di stage-nya itu tuh juga butuh flooring, kita mutar gitu, Saling backup. saling backup, iya. Dan itu fun-nya sih menurut fun-nya di situ, serunya di situ sih. Capek. Capek, tapi capek ketika kita sambil nonton band kita langsung ya. Oh gitu ya. Benar.
Oke, udah cerita nih tentang apa pengalamannya dari event-event sebelumnya. Berarti ada dong harapan abang-abang ini untuk event tanggal 1 nanti nih. Harapannya. Dari jamur. Gue dulu. Dari gue sih sebenarnya event ini kan pengennya berjalannya pasti semua pengennya lancar ya, lancar. Terus juga yang penting kayak audiens semua suka sama acara kita. Terus juga perspektif lebih berkembang lagi, di luar orang yang tahu lagi. Kalau di Bekasi juga ada istilahnya kolektif anak muda yang kreatif. Jadi kayak ya udah pengen itu kita lebih berkembang pesat aja. Mungkin bisa jadi event internasional kan, kayak Gak Semburi bisa. atau apapun itu. Karena kan udah di acara di Jakarta, Bandung, dikit lagi pasti Solo, Surabaya, ya kan, kata-kata besar dulu kan. Oke, nah mungkin ada pesan buat penonton, kenapa mereka harus banget nih hadir di tanggal 1 November ini nih Bang? Boleh, karena apa ya, acara ini sangat menarik sih. Udah gitu banyak kan gestar-gestar yang bagus, yang baik tuh sama orang-orang. Jadi kenapa sih lu nggak beli? Ya, Harus beli sih, harus beli. Dan apalagi kan masih ada beberapa, masih ada dua line up, kemungkinan 2 gestar lagi. 2 gestar. Ada 2 Biasanya yang terakhir-terakhir Cuman kalau itu kan tadi 1 ya, yang gue kan 1. Ada, yang gue tadi ada dan band cukup all. Ya di band-band inbox lah ya. Mikir dulu ini. Ya jadi kayak kapan lagi kan kita nonton salah festival juga terus di Bekasi. Ya kita ada band-band oldnya, ada band-band sekarangnya gitu. Terus kayak pasti itu juga bisa dinikmatin sama semua kalangan gitu. Semua kalangan bisa, cewek cowok tuh pasti bisa nonton kok. Dan itu aman banget gitu buat ini, dan tim-tim kita juga pasti tetap ngejaga audiens untuk tetap fun di sana gitu. Emang sih berarti emang harus nonton banget karena tiketnya juga terjangkau loh. Jangkau banget. Kita ada couple package juga. Couple package kita di 225. Jadi couple package juga nggak harus sama pacar ya. Iya. Jadi kalau kakaknya bawa selain pacar ya udah nggak apa-apa ya. Berarti semingguan bisa? Bisa kan kita kan nanya kakak mau siapa gitu. Iya, udah aja. Nggak didata ya bener. Bola pisah masuk lah ya. Terus kalau kakak punya circle, kakak bisa pakai grup package. Oh, ada grup package. Ada dong kita di 450. Itu grup package-nya berapa orang? 4 orang. Kalau misalnya dia berlapan ada potongan lagi nggak? Kan 4-4. Itu bisa diomongin. Yang kuat. Iya. Oke, bisa langsung DM aja berarti ya kalau Bisa. misalnya ada package-package yang lain yang belum muncul nih di Instagramnya. Mama dia langsung aja ke perspektif. Oh, bisa dia juga. Bisa dong. Saya dia dulu ya. Mungkin abang-abang bisa kasih tahu nih apa nama Instagramnya. Oh, Instagram. Ngomongnya mana nih? Itu aja kalau nanti di-edit. Kita ada di Expective, terus TikTok kita juga Expective. Nah, jadi sebenarnya komen, gue sama kayak DM juga pasti tuh pasti dibalas. pasti dibalas. Kita tuh pasti nggak mungkin nggak dibalas, pasti dibalas, dan pasti fun sih, balasnya seru-seru kok. Admin kita. Berarti gue mulai chat aja biar nggak Kalau kesepian. misalnya kayak kesepian, bisa chat admin Expective aja. Kita udah mulai chat ya. Udah kesepian banget Tapi kayaknya. beli tiketnya di mana? Ada di IG Selective, ada platform Mahatatix, jadi situ ada linknya, kita ada linknya lain ya. Itu jadi ada link nya, terus langsung pencet aja di situ ada. Langsung menuju ke web Mahatatix. Udah mudah banget nih. Mudah banget. Harga terjangkau. Beli tiketnya mudah. Nah, Tempatnya terkenal, Revotom. Ya kan? Bener. Strategis. Kakak tahu. Tahu dong. ya hanya di mana tahu di mana. Strategis untuk warga Bekasi, jangan takut kepanasan karena Revoton udah pakai saus udah. Saus. Dia yang menyediain apa esannya teman-teman. Iya, seru. Jadi malah Revoton juga enak juga buat orang-orang yang suka naik LRT juga. Transportasi umum mungkin situ gampang. Oke, berarti emang udah terjangkau, tempatnya strategis, Beli tiketnya juga gampang. beli tiketnya gampang, ketemu abang-abang ganteng ini nanti di sana kan pasti Terus gue starnya juga bagus. kurang apa lagi sih? Iya. Sebenarnya emang kecewa banget sih kalau misalnya nggak nonton. Ih, sayang Sedih banget banget, ya. sayang Iya. banget.
Masa cuma nonton dari story temen gitu, sayang banget. Masa cuma boleh minta videonya nggak? Kan nggak seru banget, nggak merasakan feel-nya. Nggak sabar sih 1 November ya. Iya. Oke, jadi mungkin itu udah pertanyaan terakhir kita buat abang-abang ini. Itu pertanyaan penutup. Ya mungkin spill gue start terakhirnya di balik layar aja kali ya. Oh, balik layar. Ya, di balik Tapi kalau di sini juga boleh kalau Sini. Kasih tau gue. kasih nama nih. Ya, cuma tadi kalau ini cuma ada 2. Gue kasih 2. Itu ada sama band-band mungkin band-band yang bukan seumuran sama Peter Pan ke atas lah. Oh, boleh lah. Berarti Kita nanti di belakang aja ini ya. Oh, di belakang apa sih? Oke, langsung. langsung ya. Kamera mati langsung. Langsung aja ketika Oke. Berarti kalau ada yang bisa nebak, tolong di Instagram langsung di komentar aja, nanti dikit gratis ya. Ada yang mau foto saya itu. Mau ikutan dulu ini. Cuma kan hari itu juga ada games. Ada games. Bisa ada games, ada ini kan bisa bagi-bagi juga. Kadang-kadang ada promo juga kok. Boleh. Tergantung mood adminnya sih. Kalau adminnya lagi mood, ada bagi-bagi ya, udah bagi-bagi. Gitu ya. Tinggal tergantung mood berarti ya. Oke, berarti jangan lupa nonton di tanggal 1 November. Acara apa itu Bang? Bisa dijelasin lagi, ulang biar menarik nih, makin menarik. Tanggal 1 November di Revo Mall Bekasi. Tanggal 1 November. Pokoknya terus juga ini acara penutup akhir tahun kita ya. Di akhir tahun ini ya. Iya, Dan disambung lagi tahun depan. dan di tahun depan tuh mungkin kita spill tipis ya. Semoga Iya. Apa tuh? ada lebih spektakuler lagi. Wah gitu ya. Iya, sesuai dengan namanya lah ya. Benar. Banyak event. Oke, dadah semuanya. Ya.